Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi bersama Kak Valen dalam acara Renungan Kidi. Yuk adik-adik, sebelum kita baca firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan, kita mau berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertatah dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat, untuk setiap anugerah, untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan kami sehingga kami boleh mengerti, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Hadirlah tempat ini ya Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan berkati. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, siapa kalau lagi lomba yakin nih dapat juara 1 nih adik-adik? Atau aduh udah deh aku gak menang gitu. Atau udah hopeless duluan. Wanda yakin adik-adik akan meraih juara 1 dalam lomba menyanyi antar SD sekota Madia. Tapi saat pengumuman juara, jeng, ia hanya dapat juara 2. Terus Wanda sedih adik-adik, dia menangis, dia kecewa. Waktu dia pulang itu dia sedih sampai papanya nanya, kenapa kok sedih gitu? Iya pas cuma juara 2, aku maunya juara 1. Tapi akhirnya papanya bilang apa? Papa Wanda bilang, walau hasilnya berbeda dengan harapanmu, prestasi membanggakan buat papa dan mama katanya. Wah, mendengar ucapan papanya, Wanda sedih lagi gak adik-adik? Enggak, dia merasa terhibur. Oh iya, gak apa-apa deh gak juara 1, tapi papa dan mama sudah bangga sama aku bisa dapet juara 2. Wah hebat ya. Adik-adik juga harus begitu ya. Kalau nggak dapat yang seperti adik-adik mau, jangan langsung kecil hati, ya jangan langsung sedih, jangan langsung putus asa. Pasti akan ada yang hal yang baik di luar itu. Ya adik-adik, kita baca yuk Yeremia 45 ayat 1 sampai 5. Yeremia 45 ayat 1 sampai 5. Penghiburan bagi Baruk. Firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria ketika pada tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Baruk menuliskan perkataan tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tentang engkau, hai Baruk. Engkau berkata, celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lelah karena keluh kesahku, dan aku tidak mendapat ketenangan. Katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan seluruh negeri. Bagaimana mungkin engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Jangan mencarinya, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi nyawamu sendiri akan kuberikan sebagai rampasan bagimu di segala tempat kemanapun engkau pergi. Nah, adik-adik, Raja Yoyakim tuh geram, kalau geram marah, gusar mendengar nubuat Yeremia tentang kehancuran Yerusalem. Dan Raja Yoyakim begitu mendengar itu, dia membakar semua tulisan tentang nubuat itu. Nah,
Baruk sendiri merasa sedih adik-adik. Sedih, kecewa karena nubuat yang ia tulis akan menjadi kenyataan. Karena itu adalah dari Allah sendiri. Tuhan menegur Baruk. Baruk harus menerima kenyataan tentang hukuman bahwa itu akan terjadi kalau Israel tidak mau bertobat. Nah adik-adik, Tuhan berjanji akan menyelamatkan Baruk. Namun Tuhan mengingatkan Baruk bahwa pelayanan seharusnya dilakukan untuk menyenangkan Tuhan, bukan kepuasannya sendiri. Nah adik-adik, kadang-kadang apa yang kita inginkan berbeda dengan kehendak Tuhan. Apa yang suka kita minta dalam doa, kadang-kadang belum tentu Tuhan kabulkan. Tuhan jawab dengan cepat atau Tuhan jawab saat itu. Bahkan mungkin Tuhan bisa jawabnya lama sekali. Sampai kita lupa kita udah meminta itu sama Tuhan. Namun adik-adik, percayalah bahwa kehendak Tuhan tetaplah yang terbaik. Jadi jangan berhenti berdoa, jangan berhenti meminta sama Tuhan. Karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Nah kalau berdoa tuh ya adik-adik jangan lupa bilang, Tuhan jadilah kehendakmu. Bukan kehendak kita adik-adik, bukan keinginan kita, tapi kehendak Tuhan. Karena itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan langsung cepat putus asa. Tapi semakin giat kita berdoa kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami diajarkan bahwa kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Permintaan-permintaan kami, apa yang menjadi harapan kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Walaupun kami belum bisa melihatnya sekarang, tapi kami percaya Tuhan akan menjawab doa kami, ya dan amin. Terima kasih ya Tuhan, inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa ya, di-subscribe, di-like, dan dibagikan ke teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.